Polisi penembak siswa SMK Semarang dipecat tidak hormat, jadi tersangka dan pelanggaran HEM. Polisi penembak siswa SMK Semarang, rangkaian fakta dan dampaknya. Kasus tragis penembakan Gama Rizky Nata Oktavandi 17, siswa SMK di Semarang oleh Aibda Robik Zainuddin, anggota Sat Narkoba Polres Semarang, terus berkembang. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 24 November 2024 dini hari di Jalan Candi Penatara, Semarang. Berikut rangkaian fakta lengkapnya. 1. Penetapan Aibda Robik sebagai tersangka. Polda Jawa Tengah secara resmi menetapkan Aibda Robik Zainuddin sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara pada Senin 9 Desember 2024. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto menjelaskan bahwa tindakan hukum ini dilakukan menyusul investigasi menyeluruh oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum. Hari ini telah dilaksanakan gelar perkara dan status Aibda R dinaikkan menjadi tersangka, kata Artanto. 2. Pemecatan tidak hormat PT DH. Selain dijadikan tersangka, Aibda Robik juga menjalani sidang kode etik pada hari yang sama. Hasilnya, ia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PT DH. Keputusan ini dianggap sesuai dengan pelanggaran berat yang dilakukannya. 3. Kronologi penembakan. Menurut laporan awan, Robik disebut berusaha membubarkan tawuran dan melepaskan tembakan karena merasa terancam. Namun, keterangan ini dibantah oleh Kabid Propam Polda Jateng Kombes Aris Supriyono yang menyatakan bahwa tindakan Robik tidak terkait dengan pembubaran tawuran. Aris menyebut Robik sengaja menunggu korban berputar balik sebelum menembak. Tindakan ini terekam CCTV di minimarket sekitar lokasi kejadian. Akibatnya, Gama meninggal dunia, sementara 2 rekannya mengalami luka tembak. 4. Komnas HAM, penembakan sebagai pelanggaran HAM. Komnas HAM yang menyelidiki kasus ini menyimpulkan bahwa penembakan Gama adalah bentuk pelanggaran HAM. Hasil investigasi dilakukan dengan pemantauan di Semarang selama 3 hari. Komisioner Kompolnas, M. Khairul Anam, juga menegaskan bahwa hukuman maksimal berupa PTDH dan penempatan khusus selama 14 hari adalah langkah tegas atas tindakan tersela tersebut. 5. Pengajuan banding oleh Aibda Robik. Usai putusan pemecatan, Aibda Robik mengajukan banding untuk membela dirinya. Proses banding ini diberi waktu 3 hari setelah putusan diumumkan. Meski demikian, alasan pembelaannya belum dijelaskan oleh pihak kepolisian. Apa argumentasinya? Itu hak dia untuk menyampaikan dalam proses banding, kata Kombes Artanto. 6. Reaksi publik dan harapan reformasi kepolisian. Kasus ini memicu kecaman luas dari masyarakat. Banyak pihak menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kepolisian, termasuk pengawasan penggunaan senjata api dan tes psikologi rutin untuk anggota polisi. Kasus ini mencerminkan pentingnya pengawasan ketat terhadap aparat penegak hukum. Tindakan yang melanggar hukum oleh polisi tidak hanya mencoreng institusi, tetapi juga merusak kepercayaan publik. Penegakan hukum yang transparan dan tegas menjadi kunci untuk mencegah kasus serupa di masa depan.